kita mulai saja nih. Ya, ya, mangga. Bismillah, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah satu malam lagi kita menjalani bulan Sya'ban ya. Karena kalau dalam hitungan Sya'ban ini, dalam hitungan Hijriyah, ini tuh sudah pindah tanggal teman-teman sekalian. Jadi tolong bedakan antara penanggalan Masehi dan Hijrah. Kalau penanggalan Masehi pindahnya nanti jam 00. Kalau penanggalan Hijrah itu pindahnya maghrib. Makanya penentuan Ramadan suka dilihat di waktu maghrib. Ya. Nah besok akan ada sidang itsbat. Penetapan apakah hari Selasa itu bertepatan dengan Ramadan atau tidak. Nah, jadi ketika kita bicara tentang penentuan Ramadan, ada dua metode. Yang pertama disebut hisab, metode yang bersifat matematis, pakai ilmu falak. Nah, dulu waktu saya di pesantren belajar itu ilmu falak. Bisa ngitung kapan terjadinya Ramadan, di tahun 2030 itu bisa dihitung dari sekarang. Kalau Pak Rifka tidak tahu tanggal penanggalan hijrah waktu lahir, saya bisa ngitung gitu ya. Ada rumusnya. Misalnya saya tinggal tanya, Pak Rifka lahir di penanggalan Masehinya tanggal berapa? Tanggal sekian, tahun sekian. Saya bisa hitung, bakal ketahuan penanggalan hijrahnya seperti apa, tanggal berapa gitu loh. Nah, jadi itu namanya ilmu falak. Secara matematis 100 tahun ke depan juga bisa diketahui Ramadan itu berjatuh pada bertepatan dengan tanggal berapa Masehi. Nah, secara hisab jatuh Ramadan itu bertepatan dengan 13 April, tepatnya hari Selasa. Secara hisab. Tetapi, nah, Indonesia itu menganut dua metode, ru'yat dan hisab. Karena merujuk pada hadis Nabi sumuli ru'yatikum sumuli ru'yatikum waftiru li ru'yatikum. Kamu harus saum dan berbuka karena meru'yat. Nah, ru'yat ini kalau teman-teman dari Muhammadiyah, ru'yat ini melihat dengan akal. Makanya Muhammadiyah itu menggunakan hisab saja. Tidak menggunakan ru'yat secara empirik dengan melihat oleh mata. Kalau Nahdlatul Ulama itu tidak cukup sekedar hitungan matematis yang melihat hilal dengan mata ilmu, tapi juga kudu mata lahir. Makanya dilihatlah hilal di titik-titik tertentu. Nah, Indonesia menengahi di antara dua itu. Jadi ru'yatnya dipakai, ru'yatnya dipakai, hisabnya juga dipakai. Tapi dianggap kalau hisab itu kurang tepat, maka ru'yat yang diambil gitu. Nah, kalau menurut hemat saya, dua metode itu benar adanya. Biasa dalam dunia keilmuan itu ada metode A, ada metode B. Dua-duanya itu mencapai titik kebenaran begitu. Nah, kalau saya lebih cenderung karena kita ini hidup berbangsa dan bernegara itu disuruh untuk sami'na wa atokna kepada ulil amri, selama ulil amri itu benar, kita wajib taat. Nah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan ulil amri, pemerintah. Jadi kalau saya lebih cenderung mengambil keputusan pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan 1 Ramadan itu bertepatan dengan hari Selasa ini, ya kita puasa hari Selasa. Tapi kalau pemerintah nanti menetapkan Rabu, ya kita Rabu gitu. Atau Pak Am kita nggak punya sikap. Itulah sikap kita. Kita taat kepada ulil amri begitu. Walaupun ada beberapa ormas yang dia menggunakan hitungannya sendiri dalam arti tidak ikut pemerintah. PDW pokoknya hitungan sendiri gitu loh. Itu mah hak setiap orang untuk mengambil apapun. Yang jelas tidak boleh menyalahkan orang lain sebenarnya. Ya, karena Sya'ban sekarang, karena
Rajab kemarin 30, maka Sya'ban itu 29. Dan Ramadan itu diperkirakan ya jatuhnya hari bertepatan dengan hari Selasa 13 April. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini seringkali suka ditanyakan di awal-awal Ramadan. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang menuju Ramadan terindah, menuju Ramadan terbaik ya. Nah, pertama kita ingat dulu bahwa Ramadan itu disebut dengan bulan keberkahan. Qad ja'akum syahrul ramadhana syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Telah datang kepadamu bulan penuh berkah, diwajibkan kepadamu ibadah puasa. Jadi bulan penuh berkah ini, bulan Ramadan itu disebut dengan bulan penuh berkah. Ini yang sering diulang-ulang oleh Nabi di awal-awal mau memasuki Ramadan. Jadi di minggu keempat bulan Sya'ban itu beliau suka mengatakan qad ja'akum syahrul ramadhana syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Berkah itu apa? Berkah itu artinya ziyadatul khair fil khair, bertambah kebaikan dalam kebaikan. Jadi berkah itu hidup yang bertumbuh dalam kebaikan. Teman-teman sekalian, kalau hidup kita berkah, ya dengan berjalannya waktu, makin tua makin soleh, makin berharta makin dermawan, ya, makin tua makin bijaksana, makin pemaaf, makin bijak. Jadi selalu ada proses bertumbuh dalam kebaikan. Nah, itu makna berkah. Nah, Ramadan itu mengasah 3 hal secara berbarengan untuk meraih keberkahan. Pertama, jasad. Ya. Jasad itu yang sangat terasa. Kita menahan lapar, dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Akal juga diasah. Kita disuruh untuk memperbanyak baca Al-Quran, mendengar tausiah. Nanti akan saya jelaskan di dalil-dalil berikutnya. Kemudian kolbu, ya, kolbu itu tempat bermuaranya keimanan. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kalau jasad udah jelas, akal itu kita semua disuruh untuk meningkatkan proses belajar kita, semangat belajar kita di bulan Ramadan. Kolbu, kita disuruh untuk semakin banyak melakukan introspeksi diri, berzikir, mohon ampun. Nah, 3-tiganya itu diasah. Apabila orang puasa hanya menahan lapar dan dahaga, ada hadis yang mengatakan malam yada qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan dosa, tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, bahkan melakukannya, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Yang dimaksud Allah tidak butuh dengan puasanya, artinya puasa tersebut hanya menggugurkan kewajiban saja. Jadi bisa saja kewajiban menggugur, kita gugur aja kewajiban. Tetapi ya kemanfaatan dari saum itu sendiri tidak kita dapatkan. Nah, sekarang kita akan bahas spirit Ramadan dalam peningkatan iman, ilmu, dan amal. Nah, ini 3 hal yang harus kita perhatikan di saat Ramadan. Bagaimana saum ini dengan saum ini kita bisa meningkatkan iman, ilmu, dan amal secara komprehensif. Pertama, yang sering diingatkan oleh Nabi saat saum itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang saum Ramadan atas dasar iman dan waspada, iman, waspada, ikhlas kan gitu, maka dosa-dosanya akan terampuni. Kalau tidak sedang COVID, teman-teman sekalian, hadis ini sering dikutip biasanya di saat taraweh pertama sampai ke-7. Ya, biasanya tarawih pertama itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hari kedua kutiba alaikumusiyam, hari ketiga kutiba alaikumusiyam. Makanya saya pernah ngobrol sama DKM kampus. Saya bilang kalau di kampus mah tuh harus punya kurikulum. Masa ustadz nomor hiji nepi ka malam pertama sampai ke malam ke-7 ayatna eta-eta keneh man shoma ramadhana hadisna eta-eta keneh, karena mungkin merasa baru ya. Padahal
Sebenarnya Ustadz yang kemarin sudah bahas, Ustadz yang hari kedua bahas juga, Ustadz hari ketiga bahas juga. Makanya kalau kita jadi DKM, di sini yang jadi ketua DKM siapa? Kang Pak ini apa? Kalau Pak Yoga tuh nggak jadi ketua DKM ya? Atau Pak siapa? Pak Denny gitu atau Pak Adam ya? Ketua DKM mungkin. Nah, kalau kita jadi ketua DKM ya, itu bagusnya kalau Ramadan, kalau sudah nggak COVID itu, bikinlah kurikulum, poin-poin yang harus dibahas di Aku saat cari itu aja ya. hari pertama apa, hari kedua apa, hari Kabar-kabarin. ketiga apa gitu. Supaya apa? Supaya memang tidak terlalu banyak pengulangan. Balik ke yang tadi teman-teman sekalian. Jadi pertama adalah menjaga ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah semata-mata menjalankan agama. Yang kedua, ya ternyata kalau Ramadan kita ingin berkualitas, sering mendengar nasihat. Harus ditingkatkan sering mendengar nasihat itu. Karena manusia itu ternyata makhluk yang harus diulang-ulang. Diingatkan, sampai titik sadar itu butuh peringatan berulang-ulang. Begitu. Saya tuh udah diingatkan sama Prof. Ruli untuk menurunkan berat badan. Ya, tapi saya tiap ketemu Pak Am, berat badannya turunin. Tapi diulang-ulang kalau belum sampai titik nyadarnya asa berat gitu. Tapi begitu sampai titik sadar, oh iya, ternyata ya akhirnya dijalani mah gampang juga, teman-teman sekalian. Jadi hal yang sifatnya dirasakan kesehatan, ya. Kayak orang suka merokok, diingetin berhenti merokok, ku istrinya udah, ku anaknya udah, ku pimpinannya udah. Kalau belum sampai titik relung-relung hatinya, dia nggak berubah. Makanya sering itu penting, sering mendengarkan nasihat itu penting, karena boleh jadi ya ada satu patah dua patah kata yang kemudian masuk dalam relung hati kita dari sekian sekian peluru nasihat yang masuk ke kita, mungkin banyak yang nggak kena. Tapi ada satu peluru yang masuk dalam relung hati kita. Makanya sering mendengarkan nasihat. Dan biasanya di bulan Ramadan itu relatif pengajian lebih hidup ya. Ba'da Isya ada tausiah, ba'da subuh ada tausiah, ba'da duhur ada tausiah. Ba'da subuh ada tausiah, banyak sekali tausiah di televisi juga begitu, di radio juga begitu. Nah yang penting teman-teman sekalian, kalau kita ingin mendapatkan Ramadan terindah, terbaik, alladzina yastami'unal qaul, mendengarkan nasihat, tapi bukan hanya mendengarkan, fayat tabi'una ahsana, harus mengikuti apa yang terbaik. Jadi di sini ada kata yastami'un sama fayat tabi'un. Nah, ini penting sekali. Mereka mendengarkan dan mengikuti. Jadi mendengarkan dan mengikuti itu harus bersebelahan. Jadi bukan hanya mendengarkan saja, tetapi bagaimana mengikuti. Alladzina yastami'unal qaula, mendengarkan nasihat, fayattabi'una ahsana. Lalu mereka mengikuti. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Yang ketiga, tadarus Quran. Coba dilihat ayatnya di sini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi ayat itu saling menjelaskan. Quran itu petunjuk. Nah, di antara ayat-ayat itu ada yang menjelaskan petunjuk. Jadi ayat menjelaskan ayat. Serta menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Rasulullah itu tiap malam di bulan Ramadan suka kedatangan Jibril. Malaikat Jibril yang membimbing beliau membaca Al-Quran untuk menyusun sistematika yang ada di genggaman kita. Nah, yang Quran yang ada di tangan saya, ini namanya sistematika mushaf. Ini mushaf yang kayak begini. Ya. Nah, dulu nggak kayak begini. Dulu itu namanya sistematika nuzul. Sistematika nuzul itu sistematika berdasarkan turunnya ayat.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Turun lagi ya ayyuhal mudatsir, turun lagi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Terus turun sampai terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, itu berurutan terus saja. Nah, susunannya nggak kayak begini. Nggak kayak gini. Kan sekarang susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Nah, sampai terakhir surat An-Nas. Nah, itu teh susunannya dilakukan pada saat bulan Ramadan. Malaikat Jibril turun tiap malam bulan Ramadan membacakan ayat-ayat kepada Nabi. Berarti sistematika yang ada di genggaman kita sekarang ini bukan ide Nabi. Itu 100% bimbingan wahyu, yaitu malaikat Jibril membacakan ayat, Nabi mendengarnya, mengulanginya, terus 1 bulan 30 juz selesai. Ya, makanya di kita ada anjuran, yuk baca Quran. Paling tidak sebulan tamat 30 juz. Sebenarnya sih nggak terlalu mengada-ada. Itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap malam dibimbing oleh malaikat Jibril menyusun sistematika ini. Nah, kalau memungkinkan kita bisa berjuang mengusahakannya. Bukan berarti kudu targetnya 30 juz, minimal tiap hari mungkin ada 2-3 ayat yang kita baca. Karena memang ketika kita membaca Quran ada 3 level. Ada qiraah itu membaca tapi masih banyak yang salah bacaannya. Yang kedua tilawah itu baca Quran sudah benar bacaannya. Yang ketiga tadabbur, membaca Quran dan berusaha memahami maknanya. Jadi kalau Anda, teman-teman sekalian, kata orang Sunda ngahanca, ya, halaman 1, besoknya halaman 2, halaman 3, halaman 4. Nah, itu namanya tadarus. Ya. Tapi kalau misalnya Anda baca, lalu Anda lihat terjemahnya, Anda lihat footnote-nya, Anda lihat renungkan maknanya, itu namanya tadabbur. Jadi kalau tadarus itu cuma baca saja. Dan kalau kita cuma baca tanpa mengerti artinya, tetap berpahala sebenarnya. Tapi kalau kita baca dan berusaha memahami maknanya, ya, apalagi tentu saja kita setelah memahami makna itu mengamalkannya, nah itu bukan hanya berpahala saat membacanya, seluruhnya akan menjadi pahala untuk kita. Jadi minimal kita ini tadarus. Ayat per ayat kita baca pelan-pelan. Terserah sesuai kemampuannya, bisa 1 ayat, bisa 10 ayat, bisa 1 halaman, bisa 5 halaman. Kalau teman-teman targetnya one day one juz itu 10 halaman per hari. Ya, 10 halaman per hari. Itu tamat sebulan 30 juz. Nah, sekarang ini ada yang suka memanipulasi data. Jadi gini, yuk cenah khotaman Al-Qur'an 30 orang. Saya juz 1, Pak Rifka juz 2, ya kan gitu. Pak Yoga juz 3 gitu. Pak Adam pokoknya 30 orang sajuz. Nah, terus merasa sudah 30 juz. Ya bukan 30 juz ya, sajuz we gitu kan. Kita tes sok nipu data ya, ada orang Indonesia meren udah biasa nipu datanya. Jadi bacaan Quran oge ditipu. Bapak Ibu, kita baca Qurannya semalam ini 30 juz. Ari saya kebagian juz 1, Pak Rifka kebagian juz 2. Pertanyaannya, pahala kita khotam atau sesuai yang kita baca? Ya sesuai yang kita baca. Ya, jangan merasa, aduh alhamdulillah saya selama Ramadan khotam 30 kali. Kumaha tamacana? Nya dibagi 10 orang. Kan gitu. Jadi tiap hari khotam, tapi ku 10 orang dikoroyok kan gitu. Ya berarti kalau kita baca seperti itu, kita mendapatkan pahala sebesar yang kita baca, bukan 30 juz. Kalau semalam itu cuma sejuz, ya sejuz kan gitu. Nah, tapi itu bisa jadi motivasi untuk supaya bareng-bareng menamatkan. Jadi misalnya hari ini saya juz 1, besoknya saya juz 2, besoknya saya juz 3, terus muter gitu. Ya sabulan memang jadi 30 juz. Tapi jangan beranggapan kalau kita baca sajuz terus menganggap 30 juz kan gitu. Nah,
Oke, teman-teman sekalian, ini tadarus Al-Qur'an ya. Jadi hal ini saya sampaikan karena Nabi juga di awal Ramadan tuh suka mengulang-ulang. Jadi yang saya sampaikan itu diambil dari hadis yang sangat panjang sekali tentang nasihat Nabi untuk umat Islam saat memasuki Ramadan. Yang pertama kali Nabi sebut adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Lakukan saum itu dengan keikhlasan. Nanti kemudian Nabi menyampaikan bahwa kita di bulan Ramadan kudu banyak mendengarkan nasihat, ya. Saya kutip ayatnya alladzina yastami'unal qaul. Kemudian kita membaca Al-Qur'an dan beliau sendiri menunjukkan menyampaikan bahwa beliau saja dibimbing oleh malaikat Jibril tiap malam untuk membaca Al-Qur'an. Yang keempat, perbanyak doa dan zikir. Sahabat-sahabat sekalian, coba perhatikan hadis ini. Salah satu la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak tertolak. As-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi kalau kita lagi puasa, perbanyak doa. Wal imamul adilu, imam yang adil. Wa da'watul madlum. Dan doa orang yang dizolimi. Nah, yang kaitannya dengan pembahasan kita adalah orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi ketika kita berpuasa itu termasuk waktu yang terbaik untuk berdoa. Apalagi kalau kita berdoanya di ujung sholat. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyu du'ai asma. Ya Rasulullah, doa yang paling bagus itu kapan? Nabi bersabda, fi duburis sholawatil maktubah. Di setiap akhir sholat yang 5 waktu. Jadi ternyata sholat 5 waktu itu ujungnya jangan disia-siakan. Setelah kita beres baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya sampai tamat, sok isi dengan doa. Apa doanya? Doa apa saja. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Arab boleh. Tapi jangan lupa kalau mau berdoa itu awali dengan Asmaul Husna ya. Jadi jangan ujug-ujug ya Allah ampuni hamba, bimbing hamba. Jangan langsung gitu. Coba walillahil asmaul husna. Allah itu punya asmaul husna fad'u biha. Berdoalah dengannya. Jadi kita awali dengan ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim, ya Ghafur. Ya kalaupun kita tidak hafal seluruhnya nggak apa-apa, berapa saja minimal Rahman, Rahim tahu kali. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim, ya Ghafur. Baru setelah itu kita berdoa. Boleh pakai bahasa Indonesia atau diambil dari ayat-ayat Quran yang mengandung doa atau dari sabda Rasul. Nah, jadi ketika kita saum banyak doa dan zikir. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, bukan hanya doa dan zikir, juga istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, doa apa yang paling sering Nabi baca di saat Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kata istrinya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai permaafan, maka maafkan aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Nah, ini doa yang bisa kita ulang-ulang, apakah ba'da sholat wajib, ba'da tarawih. Nah, kita baca doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau teman-teman bisa baca juga doa yang sudah kita hafal. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus ada lagi doa yang disebut dengan Sayyidul Istighfar ya. Teman-teman googling aja, Sayyidul Istighfar itu populer sekali. Nah, ini disebut Sayyidul Istighfar karena maknanya sangat agung ya. Kita lihat terjemahnya. Ya, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak Tuhan kecuali engkau, engkau yang menciptakan aku. Atau ya Allah, biar cepat. Engkau Tuhanku, tak ada yang disembah kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku hambamu. Akan aku tepati janjiku kepadamu dengan seluruh kemampuanku. Tuh teman-teman, kita ini kan suka janji sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
hidup matiku, ibadah semuanya hanya untuk mengabdi. Akan aku tepati janjiku kepadamu dengan seluruh kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan tercela yang aku perbuat. Tuh teman-teman, ini doanya disebut Sayyidul Istighfar tuh karena keren kandungannya. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan tercela. Aku mengakui di hadapanmu segala anugerah yang telah engkau limpahkan kepadaku. Jadi kita katakan, ya Rob, aku mengakui semua yang ada di genggamanku itu datang darimu. Baru setelah itu aku mengakui dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku karena tiada yang dapat mengampuni dosa-dosaku selain engkau. Jadi keywordnya ada di sini, ya. Abu ulaka bidzanbi, aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, jadi kandungan maknanya sangat agung sekali, teman-teman sekalian, sehingga ini disebut Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu istighfar yang paling inti, yang paling utama. Sebelumnya kan doa ini menyebut Sayyidul Istighfar itu pertama kita menyatakan ketauhidan. Dan kita menyatakan bahwa kita ini hamba. Dan kita ini bersaksi akan memenuhi janji kita kepada Allah semampu yang kita bisa lakukan. Aku berlindung dari perbuatan buruk dosa yang aku lalui, yang aku lakukan. A'udzubika min syarri ma shana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Abu ulaka bidzanbi. Aku mengakui akan segala dosaku. Ya Allah, ampuni aku. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau. Ini Sayyidul Istighfar. Bagus kalau kita sering baca di saat Ramadan. Terutama kita baca ba'da sholat. Yang kelima adalah sholat malam. Sengaja saya tidak menyebut tarawih, teman-teman sekalian. Karena sebenarnya kalau nama besar dari tarawih, tahajud, itu sholat malam atau bahasa Arabnya qiyamul lail. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, sholat malam ini bentuknya, namanya beda-beda, tapi boleh jadi substansinya itu. Kalau teman-teman sholat 11 rakaat dengan formasi 4-4-3, atau boleh juga dengan formasi 2-2-2-2 terus 3. Jadi duanya 3 kali ya. Duanya 4 kali ya. 2-2-2-2 baru 3. Itu kan 11 atau 4-4 baru 3 11. Nah, kalau Anda lakukan di bulan Ramadan sebelum tidur namanya tarawih. Namanya apa? Tarawih. Tapi kalau teman-teman melakukan itu setelah tidur, jadi Anda setelah Isya tidur aja. Jam 2 bangun, setengah 3 bangun. Anda sholat yang tadi itu, 4-4-3, namanya tahajud. Gitu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, makna Rasulullah yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi an 11 rakaatan. Nabi itu baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an falatas al-an husnihina wa tulhina. Nabi sholat 4 rakaat. Kamu nggak usah tanyakan bagaimana indahnya dan panjangnya bacaan Rasul. Lalu Nabi 4. Kamu nggak usah tanya bagaimana indah dan panjangnya bacaan Rasul. Maksudnya itu mah usah kamu tanyakan lagi. Saya mah ngejelasin jumlahnya aja, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi summa yusolli salasan. Nabi sholat 3 rakaat. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya, sholat malam yang paling tertib itu 11. Ya kalau Anda nggak percaya, coba bandingkan. Orang yang tarawihnya 11 dengan yang lebih dari itu. Sebut sajalah yang 23. Di Masjid Agung, 20 tilu. Di Istiqomah 11. Atau di Salman 11. Coba tertibnya, terasanya itu kan lebih terasa yang 11 sebenarnya. Coba Anda bisa nikmati itu. Ya kalau yang lebih dari itu kadang-kadang ya ngejar target kan gitu. Padahal yang penting itu masalah kehusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi satu suap, satu pelan kan. Tapi kalau yang lebih dari itu, yang 23 misalnya, itu kan Fatihahnya satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu lam yulad wa lam ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi wah, udag-udagan kan gitu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, teman-teman. Jadi kita tidak bicara apa ya. Gini aja deh, secara empiris aja. Anda nikmatnya yang mana gitu. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan Nabi itu mau Ramadan di luar Ramadan 11 gitu. Nah, kalau kita lakukan sebelum tidur namanya tarawih. Kalau sesudah tidur, diawali tidur namanya tahajud. Dan Nabi itu perlu teman-teman tahu, tarawihnya cuma 3 kali. Setelah itu Nabi tidak tarawih. Nabi melakukan sholat malam, sholat tahajud. Jadi salah dong Pak Am? Enggak juga. Nabi menjelaskan, aku khawatir kamu menganggap itu wajib. Jadi setelah Nabi tidak sholat, ya sahabat-sahabat lain mah sholat. Tapi tidak disalahkan oleh Nabi. Hanya Nabi sendiri melakukannya cuma 3 kali. Sesisanya Nabi di rumah. Ya, karena teman-teman sekalian, sholat sunnah yang paling bagus mah di rumah. Kecuali sholat id. Anda rawatib saja kan yang bagus mah di rumah. Sebenarnya. Ya, Pak Rifka mau ke masjid nih. Sholat rawatib qobla duhur di rumah. Cus ke masjid. Sholat di masjid, sholat duhur 4 rakaat, wirid, zikir, balik ke rumah. Nanti di rumah sholat rawatib. Jadi afdolnya sholat sunnah mah di rumah. Makanya Nabi mengatakan ij'alu min sholatikum fi buyutikum fa innaha nurun faman syaa'a nawwir baitahu. Lakukan sebagian sholat sunnahmu di rumah supaya rumahmu itu penuh berkah. Nah, jadi sebenarnya kalau bagi yang sudah profesional seperti teman-teman di sini, ya sholatnya bisa dilakukan nanti jam 2, jam 3, ya, tahajud, ya, walaupun di bulan Ramadan. Tapi bagi yang belum ahli, ya masih meraba-raba latihan, kakara diajar gitu, ya daripada hente tahajud, ya mendingan tarawih gitu loh. Jadi tarawih itu untuk yang levelnya masih biasa-biasa. Kalau orang-orang advance seperti teman-teman di sini mau, itu tahajud sebenarnya, ya gitu. Nah, yang paling unik di kita mah udah tarawih tahajud deh. Nah itu. Jadi sasoleh-soleh nakang jeung Nabi, beliau itu kalau sudah tarawih ya tahajud. Nah, orang mah kadang-kadang sok pengen lebih soleh dari Nabi, ya. Udah tarawih terus tahajud gitu kan. Nah, sebenarnya kalaupun mau, jadi Pak Am, saya teh ba'da tidur pengen sholat lagi, Anda sholat mutlak saja. Sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai kapan? Ya semaunya Anda, sampai menjelang subuh, sampai menjelang sahur gitu. Kalau sudah tarawih, ya. Kalau belum tarawih, ya sholat tahajud di bulan Ramadan gitu. Oke, yang perlu diketahui ini keutamaan sholat malam. Ya, pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dalam surat Adz-Dzariyat disebut ciri-ciri calon penghuni surga. Dikatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka mengurangi jam tidurnya untuk sholat. Ya. Kemudian innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ternyata sholat tahajud itu pelebur dosa-dosa kita yang kecil-kecil dilebur. Terus ternyata tahajud itu, sholat malam ya maksud saya, bisa taraweh, bisa qiyamul lail, bisa tahajud. Nah, itu ternyata menyebabkan Allah akan memberikan tempat yang mulia di sisinya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab ataka rabbuka maqama mahmuda. Dan di antara sebagian malam tahajudlah
Semoga Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada kamu. Kemudian ternyata yang namanya sholat malam itu akan mendatangkan perlindungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Salah satunya adalah rojulun kholian fafadot ainah. Orang yang berdua-duaan dengan Allah hingga dia meneteskan air mata. Ya. Ini keutamaannya. Kemudian yang keenam, teman-teman sekalian, berbagi kebahagiaan. Rasulullah paling dermawan di saat Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Tapi di bulan Ramadan lebih meningkat lagi kedermawanannya. Bahkan diumpamakan seperti angin yang berhembus yang tiada berhenti terus. Ya. Nah begitulah jiwa berbagi Rasul di bulan Ramadan. Beliau orang yang sangat dermawan. Tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Sedekah paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, jadi teman-teman sekalian, wajar kalau banyak teman-teman kita yang kalau menghitung zakat itu di bulan Ramadan. Padahal sebenarnya di luar Ramadan juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia pertimbangannya mengambil keutamaan Ramadan, ya baik-baik saja, sah-sah saja. Ya, jadi yang paling inti adalah Ramadan itu bulan berbagi kebahagiaan. Terus, nah ini saum yang berkualitas itu tetap tentu saja kita mengasah kejujuran kita. Idmanul lisitan min anfusikum adman lakumul jannah. Lakukan 6 perkara, aku jamin kamu masuk surga. Usduqu idza hadath, jujur. Jadi Nabi mulainya dengan kata jujur. Dan Nabi SAW juga sebelum diangkat jadi utusan kan beliau dipanggil Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang jujur. Orang kalau udah jujur akan keluar sifat-sifat mulia lain, penuhi janji. Orang jujur itu akan memenuhi janji, akan menunaikan amanah, akan menjaga kehormatan. Kita ini semua teman-teman wajib menjaga kehormatan diri kita, kehormatan keluarga kita, kehormatan kita sebagai suami, sebagai istri. Jangan sampai kelakuan kita merusak martabat dan kehormatan keluarga, kehormatan profesi kita, kehormatan lembaga tempat di mana kita bernaung, beraktivitas. Jadi ternyata Islam mengajari kita untuk menjaga kehormatan. Menjaga pandangan jangan sampai negatif berpikir kita. Selalu melihat yang haram, ya gitu. Coba pandangan yang positif, yang bersifatnya memotivasi gitu. Dan jaga tanganmu dari kesewenang-wenangan. Nah ini yang harus kita asah di bulan Ramadan, kejujuran kita, jiwa amanah kita. Kita harus berusaha untuk menjadi ayah yang amanah, suami yang amanah, ibu yang amanah, guru yang amanah, dosen yang amanah, karyawan yang amanah, pedagang yang amanah. Diasah lebih kuat lagi. Saudara-saudaraku sekalian, dan jangan lupa, Islam mengajari kita untuk selalu melakukan segala sesuatu secara total. Apalagi di bulan Ramadan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Dan yang ke-9, yakini apapun ada balasannya. Ternyata hidup itu kembali kepada kita pilihannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untukmu. Kalau kau berbuat jahat, kejahatan untukmu. Dan hati-hati, ada 3 perbuatan yang akan merusak puasa kita. Pertama, membanggakan diri. Yang kedua, merendahkan orang lain. Dan ketiga, menyalahkan orang lain. Jadi orangnya itu jarang introspeksi, segala sesuatu nyalahin gitu. Anak nakal nyalahin anak, kamu mah budak bangor. Si ayah si ibu lupa untuk introspeksi. Jangan-jangan anak kita membangkang itu ya karena emang kita salah didik atau kita tidak menjadi teladan bagi mereka. Nah, jadi membanggakan diri, merendahkan orang lain alias sombong, menyalahkan orang lain, merasa diri suci. Nah, itu harus dijauhi karena dia akan merusak kualitas saum kita. Asyam, saum itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga meninggalkan
perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Di antaranya membanggakan diri, merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Sahabat-sahabat sekalian, jadi Ramadan itu berorientasi mengasah jasad, akal, dan kolbu untuk meraih keberkahan. Kita berjuang agar Ramadan itu mengajari kita untuk keluar dari zona nyaman agar tercapai ketakwaan. Kenapa saya katakan Ramadan itu mengajari kita keluar dari zona nyaman? Kita biasa bangun jam 4, sekarang kudu setengah 4, ibu-ibu banyak yang jam 3. Ya. Nah, kita biasanya jam 7 sarapan, jam 8 cemilan, jam 10 cemilan lagi. Nah, sekarang kita tahan dari mulai azan sampai dengan azan lagi. Nah, itu artinya Ramadan mengajari kita untuk keluar dari zona nyaman agar kita terlatih menuju pada ketakwaan. Itulah teman-teman sekalian gambaran singkat. Apa yang saya sampaikan ini itu Anda bisa review juga nasihat Rasul kalau menjelang Ramadan, ya. Jadi Nabi itu konten dakwahnya ketika mengingatkan para sahabat bahwa Ramadan mau datang, mau masuk, itu kontennya kurang lebih poin-poinnya. Jadi saya dari ceramahnya Nabi kalau menjelang Ramadan, saya ambil poinnya dalam bentuk pointer yang tadi saya sampaikan. Ya, untuk sementara itu Pak Rifka, kita bisa diskusi, dan sebelum itu tentu teman-teman yang lain bisa menambahkan apa yang perlu ditambahkan. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan seputar Ramadan, ya. Bisa ada yang lupa lagi, bisa ada yang ragu. Seputar Ramadan kita fokus dulu ke situ, supaya nanti pas menjalani ibadah, teragu gitu, oh ini yakin, ya pernah didiskusikan gitu, ya. Itu untuk sementara, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Mangga saya serahkan lagi ke Pak Rifka. Oh iya, alhamdulillah. Pak mau ada pengayaan, bukan pengayaan itu. Sedikit ini Pak. Mangga. Agak teringat dengan doanya Nabi Yunus di surat Al-Anbiya ayat 87, kayaknya hampir serupa dengan yang tadi Pak, Sayyidul Istighfar ya Pak ya. Iya. Ila anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Singkat tapi kalimatnya tapi kayaknya sudah mewakili. Ya. Jadi Pak Rifka, kalau doa istighfar itu bahkan bisa doa Robana dolamna. Nah, itu kan sudah lebih banyak dihafal ya. Robana dolamna anfusana. Itu tuh sebenarnya istighfar juga. Tapi kalau mau menggunakan doanya Nabi Yunus juga sangat bagus. Jadi tidak ada yang jelek. Hanya maksud saya kalau ingin variatif gitu. Nah, kalau yang tadi diberi nama Sayyidul Istighfar gitu. Dikatakan Sayyid ya karena mungkin di situ ada kalimat pertama mengagungkan Allah, yang kedua mengakui nikmat Allah, yang ketiga kita mengakui akan memenuhi janji-janji kita. Kemudian kita juga mengakui bahwa nikmat yang Allah berikan itu tak terhingga, dan ujungnya kita katakan, ya Allah, ampuni, aku mengakui dosa-dosaku, ya Allah ampuni aku, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau, ya gitu. Jadi itu mah lebih ke kesukaan aja Pak Rifka. Kalau Pak Rifka sudah nyaman dengan doanya siapa, Nabi Yunus? Yunus ya. Nama enggak, itu tidak apa-apa. Ya, oke. Nuhun Pak. Mangga yang lain, bila ada yang mau menambahkan. Kelihatannya Ibu Febiola bakal menambahkan ini. Mangga Bu. Izin Pak Aam dan teman-teman semua, Akang Teteh yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit mengingatkan untuk diri saya juga, pada kita semua. Ini saya kayaknya kedekatan sama Pak Yoga. Jadi saya menjauh dulu dari Pak Yoga sejenak ini. Terlalu dekat. Jadi ingin mengingatkan saya sendiri pribadi dan kita semua tentang menyambut Ramadan dengan gembira. Jadi salah satu
katanya tanda bahwa kita itu apa ya namanya salah satu ciri keimanan itu katanya kalau menyambut Ramadan itu gembira sekali gitu. Jadi seperti yang mau ketemu siapa gitu ya. Tapi kadang-kadang ini kegembiraan kita itu tidak sejalan ini Pak Aam dengan lontaran ucapan-ucapan kita gitu ya. Terutama ini karena bidang saya kembali ya, bidang saya mah keuangan ya Pak Aam, apalagi keuangan keluarga. Suka ini mungkin mengingatkan pada ibu-ibu juga bapak-bapak untuk juga mengurangi keluhan-keluhan gitu di semasa Ramadan. Ramadannya gembira, tapi kemudian Ramadan mah banyak pengeluaran gitu kan. Atau Ramadan mah pasti ini mah jebol tabungan gitu kan. Nah, mari kita juga berusaha untuk mengurangi keluhan-keluhan yang seperti itu. Gimana caranya? Ya mari kita ikhtiar. Gimana sih caranya kita ngatur-ngatur keuangan kita biar tidak terlontar juga gitu. Kita tidak terdorong untuk melontarkan keluhan-keluhan seperti itu. Iya. Kalau bisa mah, kalau Ramadan kita semangat gitu ya. Insya Allah bulan Ramadan saya pengen bisa nih selama 30 hari ngasih takjil gitu. Atau insya Allah selama Ramadan kalau nggak 30 hari, saya pengen setiap Jumat itu saya ngasih takjil atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Sehingga memang kegembiraan kita menyambut Ramadan itu sejalan dengan ucapan kita, sejalan juga dengan ikhtiar kita di bidang keuangan, supaya kita bisa optimal untuk menghadapi Ramadan, optimal ibadahnya, optimal sedekahnya, juga mungkin mengingatkan kepada saya, diri sendiri dan teman-teman, di bulan ini kita pahalanya berlipat ganda, yang zakat penghasilannya atau zakat hartanya belum rapi, ayo atuh mari kita rapihkan. Mungkin juga bisa menghubungi kalau misalnya ngitung sendiri nggak bisa. Nah, sekarang sudah banyak lembaga-lembaga amil zakat, minta tolong sama amil-amilnya, bisa diminta tolong bagaimana sih menghitung kayaknya nih saya masih punya zakat yang terlewat atau zakat yang kurang, mangga kita rapihkan supaya makin hari kita juga makin menjadi insan yang amanah terhadap harta yang Allah titipkan. Itu aja mungkin Pak Aam, sedikit tambahan untuk pengingat saya pribadi dan kita semua. Ya, terima kasih Bu Febiola ya. Betul Bu, saya setuju sekali bahwa memang kita ini kudu senang kayak mau bertemu sama kekasih katanya kalau mau Ramadan tuh. Dan ketika Ramadan mau berakhir, sahabat itu mengekspresikan kesedihan yang luar biasa seperti mau berpisah dengan yang disayanginya. Tapi kadang-kadang, nah itu, sukacita kita menyambut Ramadan itu tidak berbanding lurus dengan amaliyah, ya kan gitu. Tadi Bu Febiola dari sisi keuangannya. Dan memang saya sangat setuju sekali teman-teman sekalian. Sekarang ini kita harus membenahi ya, mereview kembali bisi zakat kita teh kurang. Mun lebih mah tong diomong-omong urang euy leuwih teh di penta deui entong. Jadi kalau zakat lebih, nah sisanya teh jadi sedekah kan gitu. Jadi kalau saya harus zakat 500.000, ternyata 600 tanah 100.000 nanti sedekah. Jadi nggak usah disuhungkeun deui eta Pak Rifka misalnya kan. Ya terima kasih Bu Febiola, terima kasih Bu Febi. Nah, ini ada yang nitip nanya ke saya pengnaroskeun cenah. Perkara ini yang sering ditanyakan Lailatul Qadar Pak, itu teh dari jam berapa sampai jam berapa, terus teknisnya teh bagaimana cenah gitu. Luar biasa ya, Ramadan belum masuk, Lailatul Qadar sudah diudag-udag, ini dahsyat sekali nih kan. Makanya cek saya kelas IMA kelas advance kan udah mun sakola mah ya teh geus postdoktoral sebenarnya mah gitu. Udah postdoktoral ya. Udah nanya. Pak dekannya itu teh postdoktoral nah. Jadi tinggi tak acan naon tos naros engke wes acan dugi ke 10 ge. Ya. Pertama yang harus kita diskusikan atau sebut sajalah seringkali mengalami gagal paham. Lailatul Qadar itu suka diidentikan dengan orang yang i'tikaf. Kesannya begini, mun teh
iktikaf mau dapat Lailatul Qadar gitu kesannya. Nah, padahal Lailatul Qadar dan iktikaf itu dua hal yang bisa saja beririsan tetapi bukan bersyarat. Beririsan tapi tidak bersyarat gitu. Misalnya begini, orang kalau iktikaf ya, dia punya peluang untuk dapat Lailatul Qadar. Tapi orang yang tidak bisa iktikaf karena satu dan lain hal, bukan karena malas, bisa saja karena memang harus mencari rezeki atau mungkin harus tugas. Para dokter misalnya di rumah sakit malam-malam harus tugas. Sampai seumur hidupnya teh belum pernah iktikaf walaupun cuma semalam. Tapi kan kalau kita dalam keadaan ibadah, walaupun tidak iktikaf, tetap saja kita berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Saudara-saudara kita yang jam 1 sudah belanja ke pasar Andir karena paginya kudu jualan sayuran. Saya pernah pulang, saya teh baru tahu kenapa ya daerah Andir teh macet gitu. Pulang jam 1 malam. Salah jalan Pak Yoga, lurus aduh macet gitu. Ternyata berhenti. Iya. Ternyata luar biasa ya. Makanya ibu-ibu mun aya tukang sayur anu didorong ke komplek tong ditawar lah. Tong ditawar Pak, sadis. Nya ulah nepi kasih emang sayur teh ceurik atuh kan ditawar. Nah, ya, bawa buah ditawar, ternyata dia teh dari jam 1 sudah ke pasarnya karena ingin barang-barang yang bagus merena. Teh eta teh teu bobo. Nyambung ke subuh terus jalan kan gitu. Coba teman-teman bayangkan. Saudara-saudara kita seperti itu yang hidupnya memang hari itu dia usaha, hari itu dia dapat. Kapan dia sempat iktikaf? Nggak mungkin. Ya. Tapi saya yakin saudara kita ini kalau lillah mencari nafkahnya, dia malah lebih berpeluang dapat Lailatul Qadar. Gitu. Jadi satu, jangan menghubungkan Lailatul Qadar secara bersyarat dengan iktikaf. Tidak bersyarat, tapi beririsan gitu. Nah, kemudian jadi intinya mah gitu kumaha kita meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir. Maka peluang Lailatul Qadar bisa dapatkan walaupun tidak iktikaf. Nah, kalau iktikaf apa? Kalau iktikaf itu salah satu ibadah di bulan Ramadan. Iktikaf juga sebenarnya tidak sembarang. Bagi ibu-ibu zaman Rasul, iktikaf itu istri-istri Rasul itu baru iktikaf setelah Rasulullah wafat. Tolong diingat itu. Jadi ulah nepikeun ka iktikaf bari salaki teu urus, budak teu urus, anak dititipkeun ka mertua. Iya saya teh teu ngarti gitu. Teu nyangu. Nya teu nyangu, gagal paham itu. Jadi ari iktikaf nu hukumnya sunnah diudag, ya ari kewajiban mengurus keluarga ditinggalkan, eta budak dititipkeun ka indung bapakna. Jaba imung bapakna teh geus karolot, umur 67 tahun kudu ngagegendong budak 3 hari 3 malam. Karena si ibu bapakna teh iktikaf ti Jumaah nepi ka Minggu kan gitu. Nah, ini gagal paham sebenarnya. Jadi bagi ibu bapak, maka iktikaf itu sunnah, maka prioritaskan yang wajib gitu. Itu panginten Pak Arif Kak ya. Saya nggak begitu detail dah jauhkannya kayak bisa hilap dia ditanyakan dia kita pas pelajaran. Ya. Aduh Gusti naros. Yoga. Bos jawab ya bos. Yoga Jerman ya sama lain yoga urang. Alhamdulillah abdi mah teu seueur ilmuna. Ampun saya mah. Pak Yoga Jerman naon? Nih ya kenapa lupa? Gak, naros nyalir atuh gak. Kemana tuh juga? Ini ditutupan segala. Suganya di Jerman mah teu aya pamoleh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Yoga. Ini Pak Am. Saya teh kan ya ujuk-ujuk aja terlintas ya.
karena membicarakan puasa, kenapa ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita pada saat melakukan menahan lapar dan haus? Kenapa kok ada misalnya kalau mau menguasai ilmu kanuragan teh kadang mesti puasa 3 hari, gitu ya. Jadi apa rahasia di balik itu? Tentu saja kan secara praktek sama lah ya, penahan lapar dan hausnya. Sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita gitu? Gitu aja Pak pertanyaannya. Ya, di Jerman mah beda pertanyaannya teh karena ilmu kaluhungan oge eta teh ya. Terjadi sekolah ke Jerman. Ya, pertama kalau puasa dari sudut medis tentu dokter yang paling punya otoritas untuk menjelaskannya gitu. Kalau dari sisi agama, sebenarnya puasa itu kewajiban, hampir semua nabi itu dapat kewajiban berpuasa. Makanya menggunakan kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kamu. Hanya jangan dibayangkan puasanya Nabi Ibrahim itu sama dengan puasanya kita. Puasanya Nabi Zakaria sama dengan kita. Puasa kita ini belum tentu sama dengan puasa nabi-nabi sebelumnya. Seperti sholat. Sholat itu sudah diwajibkan kepada umat sebelumnya. Makanya Nabi Ibrahim doanya apa? Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang yang mendirikan sholat. Tapi sholatnya Nabi Ibrahim oleh teman-teman jangan dibayangkan seperti kita takbir, ruku, sujud, wudu, mandi besar, enggak. Setiap Nabi itu ada syariah yang Allah tetapkan. Nah, jadi intinya pertama, puasa itu syariat yang Allah tetapkan sejak sebelum Nabi Muhammad. Nah, sekarang ini ada juga orang kalau ingin dapat ilmu tertentu, ya. Ini ada jamaah yang dia udah tobat. Jadi dia itu sampai pada puncaknya ilmu saipi. Ilmu saifi itu orang jadi nggak bisa lihat dia gitu. Jadi sebenarnya kalau orang kuat di kadeknya dengan benda tajam itu teh ilmu nu ya mun kuliah mah kakara S1 gitu. Ya. Nah, puncak ilmu itu teh adalah dia bisa menghilang. Kata dia nih, kata yang sudah tobat, dia cerita sama saya. Tiap mau naik level itu ternyata syarat nanti puasa. Betul Pak Yoga. Saya pikir di Jerman tidak ada nukitunya. Ternyata ayam merenan. Nah, jadi dia cerita sama saya. Dia tuh sudah meninggalkan ilmunya. Akhirnya saya tanya, Pak itu tuh gimana? Jadi dia teh di SMA keneh tos ngelmu gitu loh. Nepi ka sakolan teh benar. Kulantaran ngelmu. Yang namanya makan beling, itu tidak luka. Itu teh aya ilmuna. Terus mencari jimat, itu pokoknya dalam ilmu hitam begitu, tiap mau naik tingkat, itu teh ada puasa. Tapi puasanya, teman-teman, ada yang tidak seperti kita gitu ya. Maksudnya kita makan terbit fajar, terbenam matahari. Ada yang puasa tidak boleh makan nasi. Tidak boleh. Jadi puasa itu kan menahan. Nah, jadi memang puasa itu akan menghasilkan sesuatu yang bersifat spiritual tergantung nawaitunya. Jadi kalau orang puasa dengan cara tertentu untuk mendapatkan keris, jimat keris, ya bisa gitu loh. Tapi nu memberikannya jin gitu. Nah, hanya saya tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Yoga. Mengapa itu puasa gitu. Ya. Mengapa? Nanti kelihatannya Pak Yoga yang Unpad yang akan menjawabnya gitu ya. Yoga Bandung yang akan menjawabnya. Bagaimana itu puasa menjadi syarat ilmu-ilmu seperti itu. Nah, hanya ada isyarat nih dari orang yang pernah belajar karena untuk mendapatkan level yang lebih tinggi harus punya titik kesabaran tertentu. Nah, gitu. Punya kesabaran tertentu. Sabar gitu. Nah, itu teh aya ujiannya. Nanti levelnya naik. Jadi dari sudut spiritualitas memang
ketika orang itu tingkat sabarnya meningkat, sebenarnya kualitas spiritualnya meningkat secara ilmu keagamaan. Makanya ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu, sabar, kuatkan kesabaranmu, waspada, takwa kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung. Gitu. Jadi dalam setiap ujian itu perlu sabar, wajib sabar, dan sabar itu akan melahirkan keberuntungan. Hanya saya, Pak Yoga, asli tidak bisa menjawab mengapa ilmu-ilmu hitam itu ya untuk meraih level tertentu kudu puasa. Apa sesungguhnya yang terjadi pada dirinya? Paling yang saya duga adalah karena kesabaran, ketabahan, menahan penderitaan hanya diberikan karunia, bukan karunia, diberikannya itu oleh setan, sehingga ya ilmu nage ilmu setan kan gitu, ilmu mistik kan gitu. Mungkin Pak Yoga Unpad sarang Ibu Febi tiasa nambahkeun atau siapa lagi ya. Mangga Memang di rumah melak pohon kelor tapi tak hubungan abdi sareng ilmu hitam Pak demi Allah. Gak sok nanya lu aneh-aneh atuh mana jauh-jauh ke Jerman jangan nanya kanuragan. Jadi saya ini terus terang bertanya begini karena baru dapat ini apa ada diskusi ya. Ternyata udah berapa hari yoga puasa ya nak? Nges batal, nges ulah setan eta. Ini secara mungkin pendekatan ilmiah, tapi ya bukan ilmiah juga, pokoknya ngobrol ngalor ngidul ya. Jadi katanya puasa itu kan menahan lapar dan haus. Nah, lalu menjelang buka puasa, kalau kita berolahraga, jadi saat menahan lapar dan haus itu tubuh katanya terpancing untuk melakukan survival mode. Jadi mode bertahan gitu. Dia dalam kondisi lemah, nggak bisa makan, nggak boleh makan dan minum, menahan lapar gitu ya. Nah, lalu kita melakukan olahraganya apalah misalnya melakukan senam atau apa, dengan harapan tubuh saat sedang survival mode ini lalu melakukan satu olahraga akan membuat tubuh bereaksi lebih baik gitu katanya seperti itu. Apa betul atau enggak gitu? Nah, eta mah kedah dokter nu ngawalarnanya. Tanya nu lebet dokter gitu. Pak Panginten, Ibu Febi tiasa nambihkeun. Panginten kieu, kalau saya hanya pernah membaca kisah para ulama-ulama besar. Kan para ulama itu produktifnya minta ampun ya Pak Am ya. Menulis kitab, kemudian juga kalau ada yang bertanya, para ulama itu memberikan fatwa dan lain-lain. Nah, salah satu yang mereka lakukan adalah istilahnya mengikat perut gitu ya Pak Am ya. Janten emam nage te jiga urang gitu, luplep blam blem gitu kan. Jadi dan ternyata Abi pernah ngaos, Yoga pernah membaca katanya memang pada saat kita berpuasa kemudian memberikan suplai yang secukupnya tidak berlebihan kepada badan kita, itu katanya brain kita tuh akan jadi lebih aktif gitu, tidak ngantuk ya, tidak jadi sangat fokus, jadi sangat mudah untuk fokus pada saat memang kita asupan makanan perut kita tidak berlebihan. Dan memang kan Rasulullah mengajarkan itu dibagi 3 ya kalau kita makan itu. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiganya itu udara gitu. Jadi artinya tidak terlalu kenyang. Karena dengan seperti itu brain kita tuh akan lebih aktif. Itu aja sih kalau yang saya pernah dengar gitu ya Pak Ame, dan pernah membaca kisah-kisah para ulama. Kalau masalah kanuragan mah Abi paham Pak. Berarti anu menguasai Pak Rifka tah anu panuragan itu mah. Kalau ilmu hitam mah Pak Ferry, Pak Am, tapi kemana ya Pak Ferry? Pak Ferry itu lagi perjalanan Pak dari Cirebon Pak. Tapi saya yakin kalau urusan tidak bisa dilihat mata, Pak Ferry itu tidak bisa dilihat mata kalau malam Pak. Sarua saya oke sebenarnya. Tidak memasukkan cahaya. Nah Pak Yadi jago.
Utang. Liar. Ini Mas sedikit Oh, pertanyaan saja Pak. Ini Kalau buat saya mah udah cukup Pak Am, ini hanya untuk satu diskusi aja gitu. Iya, Dan betul. saya juga nggak ngelmu Pak. Benar. Ya Pak, percaya gak itu nama, tapi ya kalau saya sih menurut saya mah ya tuntutan dari itu aja, jin aja. Ya secara fisik mungkin adalah lebih ini, tapi itu mah kan tuntutannya ya kita mau udah jelas-jelas lah. Apa misalnya wajib puasa pada saat Ramadan, nama apa puasa sunnah ya nyunah lah pada Senin Kemis atau puasa Daud. Sisa dari itu terkait dengan kemampuan ya namanya ada pengorbanan ya, ingin bisa ngalengit piraku cicing atau gimana, pastilah itu mah tuntutan aja, tapi ya gitu sekalinya bermain ke situ susah keluar, itu aja. Mungkin ya suka aneh-aneh lah permintaannya kalau dengar temen yang juga mempelajari yang gitu, aya nu molototan panon poeti mulai terbit gitu ya. Hari kelima langsung ke dokter mata, dah ayo ini akhirnya ilmunya nggak dapet kan, matanya rusak, nah gitu. Tapi bagi orang yang yakin, maksudnya yakin dengan kekuatan yang tidak ikhlas misalnya dari jin, yakin dia tuh ada aja gak saya mah. Tapi dari segi fisik mah tubuh wah saya mah tak apal gitunya, ibadah naik 5 kilo sesah sana saat di puasa itu itu. Paham ya, mudah-mudahan sih sekalian aja menambahkan ya, mudah-mudahan lah satu saat nanti Indonesia memiliki keseragaman dalam mengikuti salah satu ketentuan ya, walaupun saya sih berpihak pada negara ya, ulil amri bilang, menteri agama bilang hari Rabu ya ikut Rabu aja, karena itu memang demikian ya paham ya, itu aja, nggak usah dibuat ramai gitu. Abdi mah salah ya tama ya karena kan udah jelas aturannya, syariatnya juga dalam suatu kenegaraan, maka dialah yang bertanggung jawab gitu. Lepat itu namanya sanes lepat abdi gitu. Insya Allah lah mudah-mudahan kita semua mendapat kelancaran pada sasi saum. Nah kalau Pak Auh mah ikut dokdim, nah memang itu mah aliranna kadinya eta Pak Auh mah. Pak, mau nanya Pak, hari tasih Ramadan kumaha Pak? Masih bisa jam segini atau gimana baiknya? Enggak, saya ngikutin teman-teman, tapi kalau saya mah kalau Ramadan ya biasa wae sih, Ramadan mah merenan tengah ganggu. Ya, tapi bisi kan kayak Pak Ferry atau Pak Yoga Jerman kan merenan tadarusnya, tapi saya mah tadarus malam minggu, hari Minggu mah libur, tadarus teh saya teh merenan dipindahkeun mereka. Ngabelaan barokah ya, al barokah. Kan omat nanyana ulah kan uragan deui ya tuh geus sana. Enggak, prinsipnya Pak, teman-teman, kalau bertanya iya dan tidak ya mau normal gini juga. Maksudnya gini, Ramadan tidak terganggu gitu maksudnya. Kan hari taraweh mah tiasa tos ngaos, tiasa angke jam 2, meureun jam 3 gitu. Tur nuhun atuh Pak gitu, nanti berarti saya pisan voting. Diobrolkan saja Mang. Ya. Pokoknya kita kieu paham di Senin dugi ka Sabtu teh sunah di rumah taraweh, begitu hari Minggu aduh saya masuk di masjid cenah taraweh teh. Emang kasana. Biasalah jalmi tapi geus. Padahal Senin ti ka Sabtu mah taraweh teh di mana di imah. Kayak pas Minggu teh isu kajian, aduh pas taraweh atuh. Biasana ke jam 8 taraweh. Insyaallah lah paham. Nuhun sataacana tos kersa udah bersedia. Lalu apalagi ya, pengumuman sudah sepertinya. Sudah ya, tidak ada yang bertanya lagi. Sepertinya. Kalau nggak ada nggak usah dipaksakan Pak. Nggak sesuatu yang dipaksakan. Sekali-kalinya jam 9 kurang sekali-kali teh berhenti. Tong dipaskeun wae saur Pak Am teh. Teu kudu dipaksakeun saking hayang jam 8 sekali dikorek-korek ya.
Pak mau minta tolong, ada orang tua dari teman kita yang ngantunkeun, nanti tolong pas penutupan doa ininya minta disisipkan juga untuk almarhum gitu dari Almarhum. ayah Almarhum. dari siapa Ayahnya Widi, ada di ayahnya sini Widi. Widi Astuti. Widi ada kok di sini kok. Widi Ayahnya. berduka cita ya Widi. Ya. Atas Pak Arifka, tutup. Pak, mengapa? Silahkan. Oh ya. Ya teman-teman sekalian, mari kita akhiri dengan doa, dan ini adalah pengajian terakhir sebelum kita memasuki bulan yang penuh keberkahan, bulan yang selalu kita rindukan, bulan yang selalu memberikan kenangan-kenangan indah. Dari mulai kita anak-anak sampai sekarang, Ramadan itu selalu meninggalkan kenangan, ya. Kita akhiri dengan doa, dan juga kita doakan di antara saudara kita, ayahnya ada yang berpulang. Ini juga jadi pelajaran untuk kita bahwa siapapun bisa dipanggil oleh Allah, dan kita harus selalu mengambil pelajaran dari peristiwa kematian siapapun, bahwa yang meninggal itu bukan yang akan meninggal itu semuanya berpeluang sama. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim. Rabbana dhalamna anfusanna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni segala kehilapan kami, maafkan segala kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, muliakan keduanya di sisi-Mu. Masukkan kedua orang tua kami dalam surga dan keberkahan. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Kaya, Maha Pemberi Rahmat. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, dan sakinah. Karuniakan kepada kami keturunan yang soleh, keturunan yang membuat kami bahagia dunia dan akhirat. Jadikan anak cucu kami menjadi jariah setelah kami meninggalkan dunia yang fana ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Beberapa saat lagi kami akan memasuki bulan yang penuh berkah. Ya Rob, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, beri kami petunjuk agar kami bisa menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terindah dalam hidup kami, menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kami. Dan ya Allah, jadikan Ramadan ini menghantarkan kami ke husnul khatimah. Ya Allah, di antara saudara kami ada yang berpulang. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak, wilujeng saum. Mohon wilujeng saum kasadayana, mudah-mudahan sehat sadayana. Mohon. Abdi pamit sadayana, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang lain jangan